Shalom, selamat malam Bapak Ibu dikasihi Tuhan, berjumpa kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, saudara. Firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 23 ayat 6, saudara. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Bisakah itu terjadi dalam kehidupan kita, saudara? Apa tidak hanya mimpi? Bapak Ibu, saat Daud mengucapkannya, dia begitu yakin. Bukan sekedar harapan, bukan juga mimpi di siang bolong, saudara. Mazmur 23 hanya terdiri dari 6 ayat, berisi pengakuan Daud yang sangat menyejukkan hati. Daud menggambarkan Tuhan sebagai gembala yang baik. Jika kita baca dan renungkan baik-baik, kita akan memasuki tahun atau bulan yang kedua dalam tahun ini dengan hati yang mantap. Kita sudah menjalani beberapa hari dalam bulan ini. Artinya Bapak Ibu dikasihi Tuhan, apa sebabnya Daud begitu yakin Tuhan akan memberkati hidupnya? Daud adalah pribadi yang tulus di hadapan Tuhan. Daud orangnya terbuka dan jujur. Daud berani mengakui kesalahan dan dosanya, menyesalinya. Bahkan Daud bersaksi setiap malam membanjiri tempat tidurnya dengan air matanya. Artinya Bapak Ibu, air mata tidak pernah berbohong, walaupun ada juga air mata pura-pura atau air mata buaya. Daud sangat yakin pada saat ia membereskan dosanya di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan mengampuninya. Tidak hanya mengampuni, saudara, tetapi Tuhan membuat hidupnya menjadi baru. Daud tahu segala janji Tuhan akan menjadi miliknya. Itulah mengapa dengan lantang ia berani memastikan kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti hidupnya seumur hidupnya. Saudara, semua yang ia butuhkan selama hidup di dalam dunia ini akan dipenuhi oleh Tuhan. Tuhan yang adalah Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan, akan memberkati hidupnya. Haleluya. Daud pribadi yang tahu membalas kebaikan Tuhan, saudara. Tidak sekedar memohon berkat, tidak melulu meminta pertolongan. Ada yang menjadi kewajiban di balik berkat-berkat Tuhan. Saudaraku dikasihi Tuhan, janji dan tekad Daud, aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Itulah nazar atau janji Daud, saudara. Suatu tekad yang tidak main-main. Bukan untuk sesaat diam di dalam rumah Tuhan, tetapi sepanjang masa selama hayat masih dikandung badan. Di dalam rumah Tuhan artinya selalu hidup dekat dengan Tuhan, intim bergaul dengan Tuhan, tidak pernah menjauh apalagi balik badan, saudara. Orang yang diam di dalam rumah Tuhan akan terpelihara. Haleluya. Tidak pernah lagi merasa takut terhadap apapun. Saudara, tidak merasa hidupnya sendirian. Tuhan begitu dekat dengannya. Tuhan hanya sejauh doa. Lalu Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, di mana posisi saudara? Di mana posisi kita saat hari ini? Jika jauh dari Tuhan, jika jauh darinya, segeralah datang mendekat. Jika cukup dekat, terus menghampirinya sehingga makin dekat. Jangan tunggu diberkati baru mendekat. Jika Anda merasa ada hal-hal yang harus diselesaikan dengan Tuhan, akuilah dan selesaikanlah. Jangan keraskan hati dan merasa benar sendiri. Saudaraku, perjalanan masih jauh. Hari ini baru hari yang keberapa di dalam tahun 2025 ini. Atau hari-hari yang baru kita jalani. Ada masih banyak lagi hingga sekitar 360 hari lagi untuk mencapai sampai akhir tahun, saudara. Anda pasti berhasil menjalani tahun yang baru ini. Kuncinya makin mendekat kepada Tuhan. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti kita seumur hidup, saudara. Mari renungkan dan jadilah bijak. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat, salam hebat. Mari kita sama seperti Daud yang berkata bahwa kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti seumur hidup kita.
Kuncinya hanya satu, mendekat dan intim dengan Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya. Amin.